Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan-urusannya. Dan selalu dilindungi dari wabah yang melanda dunia saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan materi tentang air. Mungkin teman-teman semua sudah tidak asing dengan air, karena setiap hari kita selalu berhubungan dengan air dan membutuhkan air untuk kehidupan. Baiklah, pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang apa itu air, apa saja sifat-sifat air, bagaimana distribusi air di alam, apa saja sumber air di alam, apa itu siklus hidrologi, dan apa manfaat air bagi kehidupan. Langsung aja yang pertama, apa itu air? Air adalah unsur yang memiliki peran paling penting dalam kehidupan setiap makhluk yang hidup di muka bumi ini. Air merupakan kebutuhan hidup yang sangat vital bagi kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Dapat dikatakan, air merupakan sumber daya yang terbatas. Selama ini, kebutuhan manusia akan air sangatlah besar. Jika kita melihat dari segi penggunaan, maka air tidak pernah lepas dari segala aspek kehidupan manusia. Mulai dari hal kecil seperti air minum untuk melepas dahaga, hingga kincir air yang dimanfaatkan sebagai penghasil energi listrik. Dari segi keberadaannya, ada bermacam-macam jenis air. Selanjutnya, kita akan membahas tentang apa saja sih sifat-sifat air. Yang pertama, dengan rumus kimia H2O, air adalah benda tak berbau, tak berwarna, dan tak berasa. Yang kedua, air mengalir dari tempat yang tinggi menuju permukaan rendah. Air mengalir dari tempat yang tinggi menuju permukaan rendah merupakan salah satu sifat dari air. Sedangkan untuk contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah tandon air dibuat lebih tinggi dari pipa air. Atap dibuat miring agar air dapat mengalir dari genting ke bawah. Saluran irigasi dibuat miring agar air dapat mengalir dengan lancar. Yang ketiga, air memberi tekanan. Air memberi tekanan maksudnya air akan memberikan tekanan ke segala arah apabila ada suatu lubang di setiap wadah airnya. Contohnya, alat penyiram tanaman. Air akan menekan ke segala arah melalui lubang air. Sedangkan tekanan yang diberikan oleh air bisa beragam tergantung dari letak lubangnya. Yang keempat, kapilaritas. Kapilaritas adalah kemampuan zat cair untuk meresap melalui celah-celah kecil. Contohnya, kain yang dicelupkan sebagian pada bak yang diisi air. Kain akan menyerap air karena kain memiliki celah-celah kecil. Kertas tisu yang digunakan untuk menyerap keringat dan air. Sedangkan contoh untuk bahan yang tidak dapat diserap air adalah plastik dan aluminium foil. Kedua benda itu sangat kedap terhadap air, sehingga proses kapilaritas tidak bisa berlaku. Yang kelima, bentuk permukaan air selalu tenang dan datar. Bentuk permukaan air selalu tenang dan datar. Contohnya, jika kita menuangkan air ke dalam ember, maka kedudukan air akan datar. Begitu pula jika ember dimiringkan, maka kedudukan air tetap datar. Water pass adalah contoh dari prinsip bahwa bentuk permukaan air selalu tenang dan datar. Yang keenam, melarutkan benda tertentu. Zat cair melarutkan benda tertentu, contohnya garam, gula, dapat dilarutkan oleh air. Sedangkan contoh zat yang tidak bisa larut dalam air adalah tanah, pasir, dan minyak. Faktor yang mempengaruhi suatu pelarutan benda adalah suhu air yang tinggi. Akan lebih cepat melarutkan daripada suhu air yang rendah. Kecepatan mengaduk dengan kecepatan akan lebih cepat pula benda larut.
anomali air di mana pada suhu 4 derajat Celcius, volume air menyusut sampai terkecil. Namun, bila suhu diturunkan ke bawah 4 derajat Celcius, maka volumenya bertambah. Yang ketujuh, berubah bentuk sesuai pada tempatnya. Air berubah bentuk sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Contoh, apabila air ditempatkan pada botol, maka bentuknya akan seperti botol. Yang kedelapan, air mempunyai berat. Air memiliki berat. Contohnya, apabila sebuah ember yang kosong diisi air hingga penuh, maka ember tersebut diangkat akan terasa berat. Yang kesembilan, air dapat berubah wujud. Air memiliki sifat dapat berubah wujud. Contohnya, dalam pembuatan es batu. Air yang dibungkus kantong plastik lalu dimasukkan ke dalam kulkas atau pendingin, maka air tersebut lama-kelamaan akan berubah wujud dari cair menjadi padat. Yang ke-10, dapat mengalami elektrolisis. Molekul air dapat diuraikan menjadi unsur dasar dengan mengalirkan arus listrik. Proses ini dikenal dengan elektrolisis, yaitu penguraian dua atom hidrogen penerima elektron dan membentuk gas H2 pada katoda. Sementara 4 ion OH- bergabung dan membentuk gas O2 atau oksigen pada anoda. Gas-gas ini membentuk buih dan bisa dikumpulkan. Yang terakhir, molekul air adalah dwikutub. Molekul air terdiri dari dua atom hidrogen bergabung dengan satu atom oksigen pada sudut 105 derajat. Muatan positif di sebelah atom hidrogen dan negatif di sebelah atom oksigen. Selanjutnya, kita akan membahas tentang distribusi air di alam. Manusia pada hakikatnya hidup di planet air, sebab 70% permukaan bumi dikelilingi oleh air. Air terdapat di lapisan bumi yang disebut hidrosfer. Kandungan air di hidrosfer diduga mencapai 1,4 kali 10 pangkat 18 ton. Sebagian besar yaitu 98% berupa benda cair, atau 1356 kali 10 pangkat 9 km kubik. Selebihnya berwujud gas sebanyak 0,001% atau 1300 kali 10 pangkat 4 km kubik dan berwujud air beku sebanyak 97,4% atau 1348 kali 10 pangkat 9 km kubik. Selanjutnya, kita akan mengetahui sumber-sumber air di alam. Sumber-sumber air di alam diantaranya dari laut. Yang kedua, dari danau. Yang ketiga, dari sungai. Yang keempat, dari air bawah tanah. Yang kelima, air di atmosfer. Selanjutnya, kita akan membahas tentang siklus hidrologi. Siklus hidrologi adalah sirkulasi air yang tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui kondensasi, presivitasi, evaporasi, dan transpirasi. Matahari sebagai sumber energi merupakan motor penggerak utama terjadinya siklus hidrologi. Yang pertama, kita akan membahas tentang evaporasi. Evaporasi adalah air yang ada di laut, di daratan, di sungai, di tanaman, dan sebagainya, kemudian akan menguap ke angkasa atau atmosfer, dan kemudian akan menjadi awan. Pada keadaan jenuh uap air atau awan, itu akan menjadi bintik-bintik air yang selanjutnya akan turun dan bentuk hujan, salju dan es. Ketika air dipanaskan oleh sinar matahari, permukaan molekul-molekul air memiliki cukup energi untuk melepaskan ikatan molekul air tersebut, kemudian terlepas dan mengembang sebagai uap air yang tidak terlihat di atmosfer. Proses semuanya itu disebut
evapotranspirasi. Setiap harinya, tanaman akan melepaskan air 5-10 kali sebanyak air yang dapat ditahan. Yang kedua, infiltrasi. Infiltrasi adalah air bergerak ke dalam tanah melalui celah-celah dan pori-pori tanah dan batuan menuju muka air tanah. Air dapat bergerak akibat aksi kapiler atau air dapat bergerak secara vertikal atau horizontal di bawah permukaan tanah, hingga air tersebut memasuki kembali sistem air permukaan. Yang ketiga, air permukaan. Air bergerak di atas permukaan tanah dekat dengan aliran utama dan danau. Makin landai lahan dan makin sedikit pori-pori tanah, maka aliran permukaan semakin besar. Aliran permukaan tanah dapat dilihat biasanya pada daerah urban. Sungai-sungai bergabung satu sama lain dan membentuk sungai utama yang membawa seluruh air permukaan di sekitar daerah aliran sungai menuju laut. Yang terakhir, kita akan membahas manfaat air bagi kehidupan. Manfaat air bagi kehidupan itu banyak sekali, diantaranya di bidang kesehatan, mengurangi resiko terhadap berbagai macam penyakit. Di bidang pertanian, akan memberi pengairan pada sawah. Di bidang industri, digunakan sebagai bahan baku perindustrian. Di bidang pariwisata, pantai, laut, dan danau banyak yang dijadikan objek wisata. Di bidang rumah tangga, misalnya air digunakan untuk MCK. Sebagai penghasil energi listrik. Misalnya, pembangunan kincir air yang memanfaatkan pergerakan aliran air untuk menggerakkan turbin, sehingga dapat menghasilkan energi listrik sebagai energi alternatif selain nuklir yang biasa digunakan masyarakat selama ini. Demikian materi dari saya, semoga bermanfaat untuk teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.